Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ant taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Hadirin ibu-ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sudah sepantasnya untuk kita senantiasa berusaha untuk mensyukurinya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan anugerahkan kepada kita semua, terutama yang berada di sini, adalah keluarga. Pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan dikarenakan kemaslahatan yang ada di balik pernikahan tersebut bagi hamba-hambanya. Dikarenakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semua yang Allah syariatkan, di baliknya terdapat kemaslahatan bagi umat manusia, baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Maka barang siapa yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan yang banyak, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Di antara faidah-faidah dari pernikahan telah kita ketahui dari pembahasan sebelumnya tentang mukadimah dalam fikih usul. Dan di antara faidah keutamaan dari pernikahan adalah ketenangan dalam hati istri maupun suami. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya di balik itu, padahal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir.
Dan masih banyak lagi faidah dan keutamaan dari pernikahan yang telah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Dan juga pada pertemuan di pekan kemarin telah kita mengetahui tentang hak-hak suami dan juga hak dari para istri. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang satu bab dari fikih usrah, yaitu tentang talak, tentang perceraian. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, untuk apa kita mempelajari bab talak? Untuk apa kita membahas tentang perceraian? Kalau kita membahas tentang bab talak, tentang bab perceraian, ini malah akan membuka pintu-pintu untuk perceraian. Mungkin sebagian dari kita terbesit dalam pikirannya demikian. Namun hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan itu tujuan kita untuk mempelajari bab talak ini. Kita tidak mempelajari tentang pembahasan tentang talak, tentang perceraian, tidak mempelajarinya untuk agar kita bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak, dalam bercerai. Tidak. Namun kita mempelajari bab talak ini, landasan kita adalah perkataan dari seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani." Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang indah, yang menyenangkan. Tapi beliau berbeda. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang buruk, tentang keburukan. Mengapa? Makhafatan an yudrikani. Karena aku khawatir hal yang buruk tersebut akan menimpaku. Dan juga dikatakan dalam sebuah syair, araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih wa man lam ya'rif syarr minal khairi yaqa fi. Dalam sebuah bait syair katakan, aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin li tawaqqih, tapi untuk agar tidak terjatuh, untuk melindungi diriku. Kenapa? Wa man lam ya'rif syarr. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Maka hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidaklah mempelajari bab talak ini agar kita mudah dalam menjatuhkan talak, bukan. Bahkan kita mempelajari bab tentang talak ini adalah agar kita tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak. Di antara faidah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari bab talak, yang pertama, agar kita tidak terjatuh, terutama bagi para suami, tidak terjatuh dalam talak secara tidak disadari, ya, walaupun dengan bercanda. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatun jidduhunna jidd
wa hazluhun najid an-nikahu wat talaqu wa ruj'ah. Nabi SAW mengatakan bahwa ada 3 perkara yang mana kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut, maka terhitung bersungguh-sungguh. Wa hazluhun najid. Akan tapi bercanda dalam 3 perkara tersebut itu juga dihitung sebagai bersungguh-sungguh. Apa itu? An-nikahu wat talaqu wa ruj'ah. Nikah, talak, dan ruj'ah. Maka dengan kita mempelajari tentang fikih talak, kita akan terhindar dari terjatuh dalam bab talak tanpa disadari. Ini faidah di antara faidahnya. Kemudian juga di antara faidah kita mempelajari bab talak adalah agar seorang suami itu berhati-hati dalam berucap, agar dia menyadari bahwa keutuhan rumah tangga yang dia bina selama mungkin bertahun-tahun itu adalah tergantung pada lisannya. Sehingga dia tidak bermudah-mudahan dalam berucap. Tidak bermudah-mudahan dalam mengatakan sebuah kata yang sangat berbahaya, yaitu talak. Ketika dia dalam kondisi marah, sebagaimana manusia biasa dalam rumah tangga, tentu ada gejolak dalam rumah tangga. Terkadang seorang suami marah kepada istrinya, baik itu kesalahan dari pihak istri maupun karena memang suami sedang marah. Maka pada saat yang demikian, pada saat seorang suami, seorang laki-laki dalam kondisi marah kepada istrinya, maka hendaknya dia berhati-hati dalam berkata, dalam berucap. Hendaknya dia pikirkan matang-matang kata-kata yang akan dia ucapkan. Karena orang dalam kondisi marah akan mengatakan hal-hal yang akan dia sesali di kemudian hari. Karenanya Nabi SAW mengatakan la taghdab. Nabi memberi nasihat kepada seorang sahabat agar dia jangan marah. Kemudian dia mengulangi lagi, maka Nabi pun jawab la taghdab. Jangan kamu marah. Ya, demikian. Dengan kita mempelajari bab talak, maka seorang suami akan berhati-hati dalam berucap. Kemudian juga seorang istri juga harus menyadari bahwa dia memiliki andil dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang dia bina. Yaitu dengan dia berusaha untuk meredam amarah, berusaha meredam emosi suami ketika suami sedang dalam kondisi marah. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan disesali di kemudian hari. Hendaknya para istri menyadari bahwa dia memiliki andil yang penting dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nasi. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari percakapan mereka kecuali orang yang memerintahkan dengan sedekah, memerintahkan kepada perbuatan baik, atau islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah, maka kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan padanya pahala yang besar. Kemudian di antara faidah
yang berikutnya lagi dari kita mempelajari pembahasan tentang talak adalah agar seorang istri juga mengetahui bahwa diharamkan baginya untuk meminta cerai apabila tidak terdapat hal-hal yang memang diizinkan oleh syariat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thauban maula Rasulullah SAW, ayyumma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya perceraian tanpa ada sebuah hal, maka haram baginya mencium wangi surga. Maka dengan kita mengetahui hal ini, maka para istri, maka ibu-ibu mengetahui bahwa tidak boleh bagi seorang istri untuk meminta cerai bila tidak terdapat hal-hal yang membolehkan. Karena itu sebuah perkara yang berbahaya, di mana Nabi SAW menyatakan bahwa diharamkan baginya untuk mencium wangi surga. Kemudian juga di antara faidahnya adalah apabila ternyata qaddarullah wa masyafa'al telah terjadi talak dari suami, maka dia harus mengetahui, baik suami maupun istri harus mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan talak ini. Maka pembahasan tentang talak ini kita maksudkan adalah agar kita berusaha untuk menjaga keutuhan dari rumah tangga. Kita berusaha untuk agar keluarga kita tidak terjatuh ke dalam perkara ini. Dikarenakan di antara sebuah hal yang sangat disukai oleh iblis adalah perceraian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna iblis yadau 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayah fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fa yaqul fa'altu kada wa kada fa yaqul ma sana'ta syai'a. Qal thumma yaji'u ahaduhum fa yaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina mar'atihi. Qala fayudnihi min wa yaqulu ni'ma ant." Nabi SAW menjelaskan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus pasukannya dan dia mendekatkan baginya dari bala tentaranya itu orang yang setan yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar gangguannya kepada manusia dan jin. Datanglah salah seorang dari tentara iblis tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada iblis, "Aku telah mengerjakan demikian dan demikian." Sebuah hal yang dirasa besar oleh setan tersebut. Sebuah hal yang mungkin di mata manusia itu adalah hal yang besar. Akan tetapi dikatakan iblis, "Ma sona'ta syai'a." Kamu belum mengerjakan apa-apa. Sampai datang satu setan yang lainnya dan dia mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan orang tersebut, orang yang dia goda, yang dia ganggu, hatta faraqtu bainahu wa baina mar'atihi, sampai aku memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis mendekatkan setan tersebut dan mengatakan, "Ni'ma anta." Kamu adalah yang paling baik. Nah, sehingga hal yang sangat disukai oleh iblis, hal yang sangat dicintai oleh setan
adalah manakala dia berhasil memporak-porandakan sebuah keluarga. Ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Ketika dia berhasil menggoda sang suami untuk mengucapkan talak kepada istrinya. Karena perlu bagi kita, penting bagi kita untuk mempelajari tentang pembahasan fikih talak dalam pembahasan fikih usrah ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talak secara bahasa Arab artinya adalah melepaskan ikatan. Melepaskan ikatan. Kemudian adapun secara definisinya secara syariat adalah hilu aqdin nikah billah talaqi wa nahwi. Adalah fil hilli uqdatun nikah billah talaqi wa nahwi. Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak, dengan lafaz cerai dalam bahasa Indonesia dan yang semisalnya. Ini adalah talak. Kemudian talak itu dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari sudut pandangnya. Kalau kita melihat talak, perceraian, itu apabila kita melihat kepada lafaz yang digunakan, kepada lafaz yang diucapkan oleh suami, maka talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, talak dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang jelas. Yang kedua adalah talak dengan lafaz kinayah, kiasan, perumpamaan. Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara talak dengan lafaz sharih, dengan lafaz yang jelas, dan dengan lafaz yang kiasan? Maka perbedaannya adalah talak dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang jelas, maka talak ini langsung jatuh talak tanpa membutuhkan niat. Jadi ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya dengan lafaz yang tidak mengandung kemungkinan yang lain, maka dia tidak bisa mengatakan saya tidak meniatkannya. Dia tidak bisa mengatakan saya meniatkan hanya untuk bercanda, tidak bisa. Kenapa? Karena lafadznya dengan lafaz yang sharih. Lafaz yang sharih dalam bahasa Arab dengan lafaz tolak, dengan lafaz al-firaq, dengan lafaz asiyah. Ini adalah lafaz-lafaz ya, dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz talak, firaq dan sarah. Dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan lafaz kata talak dengan kata cerai. Ini merupakan kata yang tidak mengandung kemungkinan yang lain. Maka ketika suami mengatakan kepada istrinya, anti talaq, kamu saya talak, kamu saya ceraikan, maka pada hal demikian tidak bisa kemudian dia mengatakan saya cuma bercanda. Tidak bisa dia mengatakan aku tidak berniat, tidak bisa. Karena kan tadi hadis riwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan salatun jidduhun jid wa hazluhun jid an-nikahu wa talaqu wa raja. 3 hal yang sungguh-sungguhnya dihitung sebagai sungguh-sungguh dan bermain bercandanya dihitung juga sebagai sungguh-sungguh, itu nikah, talak dan raja. Maka talak yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah ini dimaksudkan adalah dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang jelas. Maka sebagai seorang suami harus berhati-hati ketika bercanda. Tidak boleh dia bercanda padahal yang demikian, karena akan langsung jatuh talak walaupun dia tidak meniatkan. Sedangkan yang kinayah, yang kiasan,
maka talak dengan lafaz kinayah, dengan lafaz kiasan, dengan lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan talak dan juga mengandung kemungkinan selainnya. Ada kata-kata, kalimat yang bisa memilih kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah perceraian, dan juga dimaksudkan kemungkinan juga dimaksudkan adalah bukan perceraian, hal yang lain. Maka apa yang membedakan? Di sini niatlah yang menentukan. Innamal a'mal binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Sebagai contoh, ketika seorang suami mengatakan pada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, maka lafaz yang demikian itu mengandung kemungkinan bahwa seorang suami menceraikan istrinya, namun juga ada kemungkinan bahwa dia semata-mata hanya memerintahkan istri untuk pulang ke rumah orang tuanya tanpa meniatkan untuk bercerai. Apa yang membedakan? Niat dari seorang suami. Maka ketika seorang suami mengatakan hal-hal yang mengandung kemungkinan, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, pergi kamu dari rumah, kita berpisah, dan yang semisalnya mengandung kemungkinan cerai, kemungkinan tidak, maka yang membedakan adalah niat seorang suami. Maka di sini seorang suami pun dituntut untuk menjaga niatnya ketika dia mengatakan hal-hal demikian, ketika dia sedang marah. Ketika dia sedang marah kepada istrinya, ketika dia sedang emosi, maka niatnya juga harus dijaga. Selain dia menjaga lisannya, dia juga harus berusaha untuk menjaga niatnya. Maka Abu Syuja rahimahullah dalam matan yang sudah di-share, beliau mengatakan fas at-talaqu, membahas tentang talak. At-talaqu durban. Talak itu ada dua jenis. Maksudnya ditinjau dari lafadznya. Yang pertama sharihun, tsani kinayah. Yang pertama sharih dan yang kedua kinayah. Maka beliau mengatakan fas sharihu salasatu alfad at-talaqu wal firaqu was sarah. Adapun lafaz yang sharih itu ada 3 lafaz dalam bahasa. Talak, lafaz talak, perceraian, al-firaq, perpisahan, as-sarah, melepas. Dan wala yaftaqiru sharihut talaqu ilan niyah. Lafaz yang sharih ini tidak membutuhkan pada niat. Wal kinayah kullul lafdin ihtamalat talaqu wa ghairuh fayaftaqiru ilan niyah. Adapun yang kinayah, yang kiasan, maka setiap lafaz yang mengandung kemungkinan talak dan juga mengandung kemungkinan yang lainnya, fayaftaqiru ilan niyah. Maka di sini membutuhkan kepada niat. Jadi seorang suami harus bisa menjaga lisannya dan juga menjaga hatinya, agar dia tidak menyesali di kemudian harinya. Kemudian apabila kita melihat talak, ditinjau dari apakah talak tersebut sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW atau tidak. Apakah talak tersebut talak yang dibolehkan atau talak yang diharamkan? Walaupun keduanya apabila terjadi maka terjadi. Namun yang pertama yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan faidah di baliknya. Sedangkan yang kedua, talak yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, selain seorang suami itu berdosa karena melanggar perintah Rasulullah SAW, dan juga dia akan mendapatkan kesempitan dari perkara yang telah Allah lapangkan, dia menyempitkan diri sendiri. Maka talak ditinjau dari kesesuaiannya dengan perintah Rasulullah SAW ada 2. Yang pertama adalah talak sunni, talak yang sesuai dengan sunnahnya, dengan bimbingannya Rasulullah SAW.
Sedangkan talak yang kedua adalah talak yang dikatakan oleh para ulama sebagai talak bid'i, talak yang bid'ah, tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah talak bid'ah ini juga jatuh talak? Iya, jatuh talak. Namun ya, perbedaannya antara sunni dan bid'i, yang sunni ada sesuai dengan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia akan mendapatkan faidah dan kelapangan di baliknya. Sedangkan talak yang bid'i, ya, maka ini adalah talak yang menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa dahulu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau annahu talaqa imra'atah wa hiya haid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceraikan istrinya. Kemudian fasa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menanyakan tentang perihal talaknya putranya yaitu Ibnu Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikarenakan Ibnu Umar itu mentalak istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid. Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui demikian, murhu fal yuraji'ha, perintahkan kepada Umar untuk merujuk istrinya. Ini perintah Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yang mulia yaitu Umar radhiyallahu anhu ternyata mentalak istrinya dalam kondisi tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Kemudian di hadis yang riwayat yang lain, ya, Nabi SAW, ya, murhu fal yuraji'ha, ya. Kemudian perintahkanlah dia untuk merujuknya. Kemudian di akhirnya summa liyutallaqha tahiran aw haila, ceraikanlah, talaklah istrimu itu ketika dia dalam kondisi sedang suci ataupun sedang hamil. Maka talak yang sunnah yang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah an yutallik zaujatahu al-madkhul biha talqah wahidah fi tuhrin lam yujami'ha fihi, yaitu dengan suami mentalak istrinya dengan talak satu pada istri yang telah dia gauli setelah pernikahan. Satu talak kapan? Fi tuhrin, ketika istri tersebut dalam masa suci lam yujami'ha fi, namun suami tersebut belum menggauli istrinya di masa suci tersebut. Inilah talak yang sunni, yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yaitu seorang suami ketika akan menjatuhkan talak, maka dia harus melihat waktunya. Kapan waktunya? Yaitu ketika sang istri dalam kondisi suci, bukan dalam kondisi haid. Dan kemudian juga istri tersebut belum dia gauli dalam masa suci tersebut. Mereka belum berhubungan dalam masa suci tersebut. Ini adalah tolak yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian, kita bisa mengetahui bahwa Islam itu sangat berusaha untuk menjaga hubungan pernikahan. Islam itu mengajarkan kepada para suami untuk
tidak terburu-buru mengakhiri hubungan pernikahan, terutama ketika sedang dalam kondisi emosi, dalam kondisi marah. Kenapa? Karena dia harus melihat dulu, ya, apakah istrinya dalam kondisi suci atau tidak. Kalau istri dalam kondisi suci, maka dia harus menyadari harus melihat apakah sudah menggaulinya dalam masa suci tersebut atau belum. Maka ketika seorang suami melihat istrinya dalam kondisi haid dan dia sedang kondisi sangat marah, maka dia harus meredam marahnya, harus menunggu hingga istrinya telah selesai dari haidnya. Baru kalau dia memang ingin talaknya, maka baru di waktu tersebut. Kalau seorang suami dalam kondisi istrinya sudah dia gauli dalam masa sucinya, kemudian dia ingin menjatuhkan talak karena sebuah permasalahan, karena dia sedang emosi, maka dia harus menunggu lagi istrinya sampai haid, kemudian sampai suci lagi, dan dia belum menggaulinya, baru dia menjatuhkan talak di situ. Waktu yang mungkin bisa lama, ya. Waktu yang mungkin bisa lama. Kalau dalam kondisi masa suci, maka dia harus menunggu. Dan dia sudah menggaulinya, maka dia harus menunggu sampai datang haid. Yang mungkin bisa 15 hari atau lebih. Kemudian juga harus menunggu hingga istri tersebut selesai dari haidnya. Yang bisa mungkin 1 pekan, atau mungkin bisa yang paling lamanya ada 15 hari. Maka dalam rentang waktu yang lama ini, maka seorang suami bisa berubah pikiran. Seorang suami bisa berubah pikiran dalam waktu yang lama. Bayangkan kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ini. Perintah Nabi SAW untuk apabila ingin menceraikan, maka ceraikanlah di waktu suci yang belum digauli. Apabila ini dilanggar, maka waktu antara dia dengan langkah berikutnya itu sangat pendek, menjadi lebih pendek, sehingga dia akan menyesali di kemudian harinya. Namun apabila kita sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka seorang suami itu akan berhati-hati. Dia akan menunggu terlebih dahulu. Kemudian dia bisa memikirkan. Bisa juga sang istri ketika dalam waktu tersebut, rentang waktu tersebut, dia bisa introspeksi mungkin kesalahan dari pihak istri, kemudian dia menyadarinya dan meminta maaf kepada suaminya. Maka di sini juga ada trik secara syariat bagi para istri untuk mengamankan dirinya kalau sedang terjadi perselisihan antara suami dan istri, yaitu agar suami tidak bermudah-mudahan menjatuhkan talak, maka bisa dengan kalau sudah bergaul, sudah berhubungan, maka dalam masa tersebut suami tidak bisa menjatuhkan talak secara sungguh. Minimalnya bisa mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya seorang suami mengucapkan lafaz talak. Maka sebagai seorang istri berusaha untuk terjadinya hubungan suami istri dalam masa sucinya. Ini diantara trik agar seorang istri ketika terjadi perselisihan, mungkin perselisihan besar antara suami dan istri, maka lembutkanlah hati istri. Seorang istri lembutkan hatinya, kemudian ia bisa menawarkan dirinya, karena dengan itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Karena yang namanya seorang laki-laki, seorang suami, maka ada 2 hal yang menjadi pikiran besarnya, godaan terbesarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man yatman li ma baina lihyatayhi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku, menjaga bagiku apa yang di antara 2 lihyahnya, yaitu mulutnya, dan juga ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara 2 kakinya,
Maka Nabi mengatakan adman lahu jannah, aku akan menjamin surga baginya. Maka dua hal yang memang dua hal tersebut merupakan kebutuhan biologis, perut dan yang di bawahnya. Ini merupakan perkara yang benar-benar ya mengganggu pikiran para laki-laki. Karena Nabi SAW sampai mengatakan, adman lahul jannah, aku menjamin surga baginya. Dan juga apabila kita melihat ya, kepada hadis Ummu Sulaim dengan Abu Talhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, Ummu Sulaim dan Abu Talhah memiliki seorang putra yang kemudian putra mereka ini sakit, demam, dan Abu Talhah ketika itu terpaksa harus keluar dari rumah untuk bekerja dan mengerjakan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang suami. Ummu Sulaim merawat putranya, ternyata putra tersebut meninggal dunia. Maka apa dikatakan oleh Ummu Sulaim sebelum kepulangannya Abu Talhah? Beliau mengatakan, la tuhaddithu Abu Talhah bibnihi hatta akuna ana uhaddithu. Jangan ada seorang pun di antara kalian, kepada keluarganya beliau mengatakan, yang mengatakan tentang kematian dari putranya sampai aku yang mengabarkan sendiri kepada Abu Talhah. Kemudian setelah berlalu waktu, pulanglah Abu Talhah dalam kondisi pulang dari safar, capek. Mungkin dia ada permasalahan ketika dalam bekerja, mungkin di luar ada berbagai hal yang membuatnya dia emosi. Maka dia pun bertanya kepada Ummu Sulaim tentang kondisi anaknya.